Kita adalah manusia yang menjelajah semesta untuk alam Indonesia. Oke, stop. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Be. Ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Subang Adventure Channel Yulinka Subang. Awe. Oke teman-teman, kali ini saya berada di salah satu sudut kota Subang, khususnya di salah satu sudut pasar ya. Di sini banyak pedagang-pedagang dan hari ini saya akan membahas tentang pasca pemberlakuan PSBB ya di Kabupaten Subang. Hari ke PSBB, PSBB lain SDSB lain. Kalau PSBB itu pelajaran sejarah zaman aing. PSBB, pembatasan sosial berskala besar ya, atau PSBB itu pernah sayang belum jodoh. SPJ. Belum berjodoh. Oke teman-teman, saya akan membahas tentang dampak khususnya ekonomi ya, melihat ekonomi di Kabupaten Subang, khususnya di perdagangan. Dalam hal ini para pedagang yang ada di Kabupaten Subang. Oke, sejauh ini mungkin saya di salah satu sudut perdagangan di Pasar Impres. Di sini banyak yang jualan buah-buahan, sayuran. Ada juga beberapa toko yang udah tutup ya. Di sini juga ada toko-toko pakaian, toko-toko sembako dan macam-macam. Nah, saya mau tanya bagi pedagang-pedagang khususnya ada dampak apa nih? Nah, kita mau tanya nih. Oke, teman-teman, kita mau tanya-tanya tentang dampak dari pemberlakuan PSBB ini. Oke, semenjak hari ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau nanya-nanya aja ya Pak, punten Pak nih, semenjak diberlakukannya, saya Erawan Erik Pak, dari Subang Adventure Channel. Nah kebetulan mau tanya-tanya nih Pak, semenjak kemarin hari Rabu nih Pak, PSBB, Subang kan berlaku PSBB, apa Bapak penginten ya? Pemberlakuan sosial berskala besar. Nah dampak ekonominya seperti apa Pak? Menurun. Nyuruh kanam gitu. Nuki. Jadi biasanya kalau normal sebelum PSBB kemarin gimana Pak? Satu acan PSBB itu sebelum itu masih bisa lah ya. Sekarang drastis. Berapa persen kira-kira Pak penurunannya? Lebih dari 50%. Wah, udah mah kemarin juga semenjak aja corona turun ya. Turun, sekarang lebih turun lagi. Oh, jadi memang kan untuk bahan pokok mungkin ya, ini sayuran juga bahan pokok, tidak ada penutupan ya regulasinya. Tapi tetap turun ya. Oh, karena memang setahu saya memang beberapa toko atau usaha-usaha lain di close bener-bener. Jadi berdampak juga sama sembako dan sayur-sayuran. Oh, oke teman. Oh, yang belanjanya nggak ada. Kan orangnya nggak punya duit. Oh, berarti. Terus lagi orangnya kan seperti apa ya, orang yang nggak punya duit bagaimana tuh? Harapan nggak boleh usaha kan orangnya tuh. Harapan Bapak nih ke pemerintah Kabupaten Subang apa misalkan? Harapan saya ya maunya orang itu harus berusaha. Oh. Berusaha orang-orang itu. Biar mereka juga punya duit dan berbelanja. Ya, orang punya duit. Oke, benar. Harapan para pedagang ya gitu. Jadi lebih keseimbang. Jadi orang yang jualan baju, yang jualan lain pun tetap berjualan supaya mereka juga nanti punya duit untuk beli bonteng, lenca dan lain-lain begitu. Nah, sepakat Pak ya. Mudah-mudahan didengar ya Pak, insya Allah ya. Mudah-mudahan tetap bersabar. Pakai masker Pak, gaduh masker. Oke, atur nuhun Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, teman-teman di Subang Adventure Channel, artinya ada dampak yang cukup efek domino ya. Artinya ketika ada pembatasan ini jelas sangat berdampak terhadap ekonomi, khususnya para penjual. Bukan hanya penjualan sifatnya yang memang ada pakaian atau yang lain, tetapi sembako pun drastis ya. Emang ini ada relatifnya ya. Kami menjelajah Ngek. Oke, assalamualaikum. Teteh lagi belanja apa? Saya dari Subang Adventure Channel. Udah tahu PSBB teh? Tahu. Apa PSBB?
Masih belanja atau gimana nih? Semenjak boleh ya, boleh sebentar saya dari Subang Adventure Channel, YouTube-nya di Subang Adventure, jangan lupa subrek nanti. Sebentar Adip ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Ada dampaknya nggak semenjak hari Rabu Subang memberlakukan imut semenjak hari Rabu memberlakukan memberlakukan PSBB? Ada. Apa? Kerja dibatasi. Oh, kerja dibatasi, tapi masih bisa berbelanja ya. Oh, tapi harapannya buat pemerintah Kabupaten Subang khususnya. Ibu sendiri, teteh ketuaan kalau ibu. Teteh sendiri pekerja, ibu rumah tangga atau di rumah aja. Oh, tapi si A-nya berarti yang bekerja ya. Artinya memang mungkin lebih mengencangkan ikat pinggang kali ya Bu ya. Hanya membeli yang bahan pokok aja. Nggak pakai masker? Enggak. Oh iya ya, nggak apa-apa. Saya ada Bu, teh masker dipakai ya untuk menjaga ini dari Subang Adventure Channel. Ya. Oh, sehat selalu. Apanya? Oh, si Nengnya. Hah? Maskernya baru. Baru dong. Masa masker berkali ini baru? Kita sudah masker baru. Oke. Buat si A-nya udah punya masker si A-nya? Oh, udah, oke. Makasih ya Teh ya. Oke, lanjut. Kebetulan saya juga lagi ada janji dengan seseorang namanya Kang Ujang. Beliau adalah salah satu koordinator para pedagang di Kabupaten Subang ini. Namanya Ketua KPK, Komunitas Penggali Kubur. Nah, kebetulan saya mau janji ngopi sebentar ya, biar diskusi juga dari teman-teman wartawan dan juga para teman-teman seniman ya. Oke, cepat ikut saya. Oke, assalamualaikum. Waduh, apa kabar? Pada ngopi? Ya, Waduh, oke. Ini Kang Teddy mana nih? Udah janjian? Oke teman-teman, saya kebetulan lagi ngumpul nih di si Akang, siapa ini lupa nih buah-buahnya. Kang Wawan. Aduh, ini lagi social distancing sebenarnya, tapi kebetulan saya ada janji sama Kang Ujang mau ngobrol-ngobrol seputar pasca pemberlakuan PSBB di Kabupaten Subang sejak tanggal 6 Mei kemarin ya. Nah, terutama untuk dampak atau efek domino dari PSBB ini sendiri dalam hal ekonomi. Nah, oke. Kita kenalan dulu nih, tak kenal maka tak sayang. Oke. Ini dari Kang siapa, Kang? Kang Bray. Kang Bray. Ya, Kang Bray ini perwakilan dari teman-teman para pelaku seniman. Ya, kebetulan Kang Bray dulu juga aktif di Di PAMI. PAMI ya, komunitas musik yang Melayu itu ya. Persatuan Artis Melayu. Persatuan Artis Melayu. Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Indonesia banget. Bang Haji Rumah Irama kalau nggak salah. Wah, Iya. Bahri. Nah ini Kang Ujang dari BP3 Kabupaten Subang, koordinator. Ini dengan Kang siapa, Kang? Kang Daniel. Forum pedagang juga. Nah ini juga pelaku pedagang juga, Kang siapa tadi? Oh, pedagang pasar. Kebetulan juga Kang Teddy. Oke, teman saya mulai dari mana nih? Dari Kang Ujang aja dulu ya. Introduce ya. Oke. Kemarin Kabupaten Subang secara resmi memberlakukan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar atau pernah sayang tapi tidak berjodoh. Nah, kali ini apa sih dampak yang secara langsung yang dirasakan, atau misalkan ada keluh kesah apa terhadap keputusan atau regulasi yang sudah diturunkan atau diputuskan oleh pemerintah Kabupaten Subang ini? Tentunya saya pengen mengetahui ini, terutama dari yang terdampaknya itu saya lihat sih dari para pedagang nih. Terima kasih Kang, sebelumnya ini media apa Kang? Subang Adventure Channel. Subang Adventure bersama Channel. Saya Erawan Erik. Para pedagang dan Erawan Erik. Aul. Asik. Ya gimana Kang? Saya nama Asri Supardi sebagai Wakil Ketua Badan Perwakilan Pedagang Pasar atau sering disebut Mang Ujang. Oh, pindah jangan pindah. Dalam hal pelaksanaan PSBB, saya apresiasi penuh, beri penghargaan sepenuhnya kepada Pemda Subang yang telah mengikuti selaras maksud dan tujuan daripada pemerintah pusat, yaitu Bapak Jokowi, presiden kita yang sangat lugu dan tegas mengambil keputusan dan juga tidak luput kebijaksanaannya. Yang saya harapkan hanya satu, yaitu rakyat sejahtera, rakyat makmur, tentram, damai dalam lindungan sebuah NKRI.
harga mati. Harga mati. Demikian Kang, ada hal yang perlu kami sampaikan. Ya. Saya berterima kasih kepada Pemda Subang sudah selaras pelaksanaan PSBB ini, di mana ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Saya sangat mendukung dan sangat apresiasi penuh tentang pelaksanaan PSBB ini sudah berjalan dan rakyat pun sudah hampir dinilai oleh kami itu 85% mengikuti keputusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cuman ada beberapa hal yang menjadi kejanggalan dan koreksi pemerintah daerah tentang urusan perdagangan, Kang. Dari waktu pelaksanaan dan dari surat edaran pun itu perlu dikoreksi. Tentang surat edaran yang diedarkan, pertama di sana ketika Bupati menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur Jawa Barat dan diteruskan dengan surat edaran dari Satpol PP itu sangat bertabrakan dan kurang sinkron, terutama tentang beberapa kecamatan, 14 kecamatan itu, dan juga nama-nama pasar tidak lengkap, Kang. Seharusnya secara eksplisit, apalagi ini dasar hukum, harusnya disebutkan di sana bukan hanya pasar rakyat atau pasar rakyat atau pasar tradisional milik Pemda Subang, bukan itu aja, sebutkan sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2006 itu sebutkan ada juga pasar pusat pertokoan Kota Subang. Di sana tidak disebutkan, Kang. Tidak disebutkan. Apalagi dalam isi pelaksananya ada 10 item, 10 unsur perdagangan yang di lockdown. Sama sekali tidak bisa dibuka, tidak bisa aktivitas. Oh. Itu dalam surat edaran Satpol PP-nya pun silakan dibuka kembali, yang ditutup total 10 unsur. Kalau ditutup total, itu dasar hukumnya apa? Kalau PSBB maksudnya adalah pembatasan. Kalau dibatasi beda dengan di penghentian total, Kang. Itu kami harap pemerintah evaluasi kembali dan tolong dikoreksi kembali sesuai dengan pimpinan COVID-19 ini. Gugus tugas pusat harus melibatkan berbagai elemen, yaitu dari tingkat pusat, ormas, LSM, dan tingkat RT RW. Ya. Harusnya dipanggil para pelaku organisasi pasar itu. Mohon maaf, Kang. Jadwal. Dari 10 item yang memang tidak diregulasi, artinya tadi yang akan bicarakan di lockdown ya, berhenti total, tidak boleh beraktivitas. Betul. Itu kalau boleh sebutkan poin toko-toko apa aja nih? Salah satunya itu sandang. Sandang ya. Sandang, pakaian. Ah. Nah, itu salah satunya. Sementara di hari raya bulan Ramadan sekarang ini sudah menjadi kultur kebiasaan bangsa Indonesia. Habit ya. Pergantian itu pakaian itu di bulan puasa ini dan Ramadan dan nanti hari raya. Sementara itu tradisi dan dalam bahasa pun harus dikoreksi. Sebelum pangan itu sandang. Sandang juga termasuk kebutuhan primer. Nah, itu tolong dikoreksi oleh pemerintah bagaimana agar sukses kampanye corona ini hingga kita bisa menjadi sebuah acuan ke depannya kebiasaan masyarakat Indonesia tentang menjaga kesehatan, memakai masker, dan juga menjaga keseimbangan alam. Ini para pelaku penyeimbang keseimbangan dan kerusakan alam ini tolong juga dikoreksi ke depannya. Jangan sampai apa yang sudah menjadi buah Bapak Jokowi ini nanti rusak ke depannya. Betul. Kita pertahankan, koreksi yang masih kurang atau yang lebih baik lah, apalagi dengan cita-cita Pak Jokowi 2040 warga Indonesia itu harus berpenghasilan 27 juta per kakak. Waduh, amin. Maksud dan tujuannya. Oke. Saya tertarik tadi ya. Bang Ujang. Oke. Kalau saya udah poinnya udah ketangkep masalah perdagangan tadi. Memang ada beberapa toko yang mungkin 10 poin tadi yang di lockdown ya. Katakanlah di lockdown ya, tidak bisa beraktivitas. Nah, memang ini menjadi hal yang cukup agak rancu ya. Dalam arti kata sebenarnya juga ada dampak yang direct dampak ya, dampak yang langsung, dan ini mengakibatkan efek domino. Tadi saya juga keliling sebelumnya ke tukang dagang sembako. Mereka juga pembelinya sedikit karena juga pembeli mereka juga kebanyakan pedagang-pedagang pakaian kan, yang memang juga menghasilkan uang. Mereka beli dari jualan itu juga. Nah, sementara artinya ada satu sisi yang dihentikan, tetapi sisi lainnya dibuka ya sama aja, karena itu sama aja menyumbat mungkin begitu ya Kang ya. Jadi mungkin tolong di review, dievaluasi lagi karena dievaluasi agar tujuan Bapak Jokowi yaitu 2040 kita berpenghasilan 27 juta
per kakak itu tercapai. Tapi Dan kita kebiasaan menjaga kesehatan, betul. menjaga higienis lah. Jadi higienis dan Higienis, keseimbangan alam iya. juga terus berjalan. Betul. Tapi Kang, selama ini yang di Subang sendiri, maksudnya masih ada yang katakanlah maaf ya, membandel, masih buka, masih ada aja, misalkan toko-toko yang dalam 10 item itu. Oh, masih ada. Masih ada. Terus tindakan dari pemerintah sendiri, apakah ada razia atau seperti apa, atau misalkan warning atau misalkan apa, atau misalkan sejauh ini ada himbauan-himbauan tertulis yang nempel-nempel kayak langsung, Kang. warning? Oh, tidak. Ada Oh, razia langsung. razia. Bahkan leading sektornya pun tidak ikut dilibatkan dan kami tidak dipanggil oleh leading sektornya itu sendiri. Yaitu Sebelumnya tidak perdagangan. ada sosialisasi Tidak sebelum. ada di sini sebuah evaluasi untuk keberhasilan kita. Oke. Wah, ini ada makhluk atau apa? Kang Teddy nih. Waduh, Kang Teddy udah datang ya. Kebetulan teman-teman, saya juga mengundang Kang Teddy, perwakilan dari rekan-rekan peraku warta ya, yang selama ini mewartakan. Kang Teddy, silakan dulu Kang Teddy. Nah, silakan. Peminat masalah sosial. Iya, silakan Kang Teddy, silakan. Peminat Silakan. masalah sosial. Silakan kapengker itu ngumpan piring. Oke, saya poinnya udah udah ketangkep ya. Nanti kita diskusikan lagi. Nah, saya lanjut ke Kang siapa tadi lupa? Kang Bray. Kang ya, dari pelaku seniman yang selama ini juga udah lama sebelum PSBB memang geliat dari seniman ini sendiri sudah mati ya Kang ya, tidak ada aktivitas sama sekali. Artinya memang ini sudah jauh-jauh hari sebelum PSBB. Nah, lalu seperti apa keluhan dan keluh kesah tentunya ya, dalam arti kata memang pemerintah juga tidak bisa menutup mata dalam hal ini, karena sektor ini sangat-sangat vital ya, dalam arti kata Subang ini salah satu banyak potensi seniman yang bergerak di bidang seniman, terutama mereka mencari mata pencahariannya. Saya kebetulan ketemu nih, gimana Kang? Yang saya rasakan dan saya perhatikan kemungkinan adanya pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan juga oleh para pelaku seni yang ada di Kabupaten Subang, khususnya para yang punya grup organ semacam itu ya? kesenian dangdut yang ada di Kabupaten Subang. Kebetulan saya pengurus PAMI Kabupaten Subang sebagai sekretaris, sangat merasakan sekali rekan-rekan kita banyak yang diputuskan ordernya atau jobnya dibatalkan dan di cancel lah. Di cancel karena sudah beberapa jawaban yang terjadi di wilayah Kabupaten Subang ini. Itu berlaku sebelum PSBB pun ya? Belum. Jauh-jauh hari sebelum PSBB. Semenjak tanggal 18 Maret, karena saya punya pengalaman, kakak saya aja tanggal 17 Maret masih bisa diperbolehkan untuk ada hiburan organ tunggal. Nah, tanggal 18 dia sudah nggak boleh, baik oleh pemerintah di daerah maupun pusat. Sejauh ini, mohon maaf ya, ketika untuk mengcover kebutuhan sehari-hari dari mana ketika tidak ada penghasilan dari itu gitu kan? Apakah ya khususnya teman-teman seniman nih? Ya kemungkinan kalau yang punya grup mah standar ekonominya mungkin menengah ya. Tapi kalau personil pelaku musik dangdut itu kebanyakan bukan berarti penghasilannya di bawah rata-rata. Serabutan mereka punya job, dia punya uang, punya penghasilan. Kalau tidak punya job, mungkin dia juga serabutan kerjanya. Ya mudah-mudahan para pelaku seni yang ada di Kabupaten Subang bisa sejahtera juga dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak pemerintah, baik Banprop maupun dana ADD yang ada di desa-desa. Betul. Maupun dari bantuan dari Bupati untuk para pelaku seni. Mudah-mudahan sampai kepada mereka. Oke, harapan khusus dari pelaku seni nih di Kabupaten Subang. Harapannya nggak muluk-muluk sih, harapan sebagai pelaku musik ataupun saya yang mewakili, saya bukan pelaku musik tapi pecinta musik yang ikut dalam kepengurusan PAMI Subang. Harapan saya mungkin dari pihak pemerintah juga melihat ataupun memperhatikan mereka sebagai pelaku seni dengan terdampaknya COVID-19 ini, mereka terdampak atau tidaknya, atau mereka dapat bantuan dan tidaknya, mungkin dari pihak pemerintah di lingkungan masing-masing maupun dari kabupaten ada perhatiannya bagi mereka. Kami juga harus mengumpulkan data dulu. Oh, harus ada pendataan juga ya. Oke, nanti mungkin silakan perwakilan dari langsung pelakunya nih, pedagang, Akang nih Kang.
Bisa melihat ke kamera aja, Kang. 2 menit, Kang. Silakan sampaikan keluh kesah unek-unek. Ya. Dari sebelum diberlakukannya PSBB juga, omset udah menurun. Omset udah turun jauh. Pendapatan 7 juta, 6 juta per hari, sampai sekarang diberlakukannya PSBB itu anjloknya lebih dari setengahnya lah. Ya. Karena pendapatan dari 7 sekarang turun jadi 3 juta. Apalagi kami jualannya bahan busuk gitu kan. Oh, iya, kalau iya. 1 hari 2 hari nggak kebuang gitu, nggak kejual pasti kebuang. Iya, iya. Sampai sekarang juga udah nonggok gitu. Kalau itu udah hampir dari 1 bulan tuh udah 12 juta lah. Iya. Dari para pedagang justru sangat signifikan lah gitu. Jauh dari pendapatan dari sebelumnya gitu. Dan ini kalau seperti ini terus bisa membuat collab dan bangkrut bahkan ya? Ya bisa jadi kalau emang seperti ini keberlanjutannya seperti ini gitu. Ini melebihi dari penggusuran dari kemarin loh. Hampir ini. Iya. Hampir mati total lah gitu. Jadi sangat menurun banget gitu pendapatan kami di collab. Ini. Bahkan dari tahun 2017 kemarin kami juga udah pernah hancur, terpuruk oleh program pemerintah itu sendiri, perelokasian ke pasar rakyat Sukamelang sampai hancur ekonomi kami, dan sekarang baru bangkit hancur lagi gitu. Mungkin itu aja, kalau yang lainnya tadi udah sama pendapatnya. Oke, Kang. Ada mau disampaikan, Kang? Kalau saya mah nyampaikan ke pemerintah Subang, lepas-lepas lah PSBB ini berhenti. Kasihan para pedagang sama pembeli pada takut. Satu lagi hal, Kang. Silakan. Parohimat Agus Makmur Jipat Akur. Oke. Tapi kebijakan ini tolong, kalau lockdown, kalau PSBB pembatasan batasi, jangan sampai di lockdown yang 10 itu, Pak. Hormat saya. Hidup Jawara Subang. Jawara. Oke. Terakhir ada satu narasumber lagi nih, kebetulan salah satu wartawan senior Subang ya. Saya nggak bilang tua ya, tapi senior. Kang Teddy, ini fenomena yang jujur ya, fenomena yang baru mungkin ya. Dalam arti kata virus COVID-19 ini tidak hanya melanda Indonesia, tidak hanya melanda Subang, tetapi seluruh dunia. Dampaknya cukup masif dan efek dominonya luar biasa. Nah, perwakilan wartawan, teman-teman wartawan juga salah satu pewarta ya, seperti pandangannya dalam hal ini. Kang Teddy sendiri melihat khususnya di Kabupaten Subang aja ya, khususnya di Kabupaten Subang tentang pasca atau pra PSBB dan juga pasca PSBB itu sendiri seperti apa? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menanggapi, barangkali kalau saya lebih menanggapinya ke ini ya, pada masalah yang 10 tadi ya, 10 yang dilarang. 10 item itu ya. 10 item dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Subang. Berdasarkan pengumuman dari Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang. Ya. Saya sedikit mau mengkritisi aja. Iya. Sedikit mengkritisi. Di antara yang 10 itu, di antaranya ialah misalnya toko onderdil spare part motor, mobil, bengkel mobil dan bengkel motor juga, terus toko elektronik gitu ya, ditutup. Nah, kalau menurut pengamatan saya, karena ini adalah PSBB dan ini adalah PSBB, jadi kalau dari segi bahasa itu pembatasan sosial berskala besar. Jadi ada pembatasan dalam geraknya. Misalnya, Mbok ya, kalau yang untuk kebutuhan pendukung, karena dalam seperti toko elektronik, bengkel motor dan toko onderdil motor dan yang lainnya itu adalah aspek pendukung, termasuk toko HP ya. Saya hanya sedikit bertanya gitu, hanya sedikit bertanya aja. Bagaimana seandainya misalnya kendaraan mobil tim gugus tugas penanggulangan COVID, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Subang itu mengalami kerusakan. Bagaimana? Oke lah kendaraan. Bagaimana kalau ambulannya mengalami kerusakan juga, sedangkan di tengah menangani pasien yang gawat darurat, misalnya, kemana harus memperbaiki, sedangkan bengkel dan toko onderdilnya ditutup. Selanjutnya, bagaimana jika HP
para personil gugus tugas mengalami kerusakan. Tentu diseminasi informasi, terus informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat akan terganggu. Karena apa? HP, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan pendukung. Dalam hal ini pendukung kepada gerak, gitu kan. Oke lah, kepada masyarakat masih bisa dianggap bisa bersabar. Tapi bagaimana hal ini kalau menimpa kepada tim gugus tugas? Ya kecuali kalau memang tim gugus tugas mempunyai tim yang bisa memperbaiki HP-nya sendiri, bisa memperbaiki bengkelnya sendiri, dan tersedia spare part-nya. Dan itu juga bagaimana juga apabila masyarakat lampu penerangan di rumahnya rusak atau putus, neonnya putus, bohlamnya putus. Sedangkan kondisi keamanan sekarang lagi rawan kan. Nah, dalam kondisi rawan segini apakah dibiarkan bergelap ria? Tolong. Lalu bagaimana solusinya? Kalau solusi saya, kalau pendapat saya, karena ini adalah PSBB, pembatasan sosial, jadi gerakannya dibatasi. Untuk hal-hal pendukung itu bisa direview kembali lah, dievaluasi. Dan itu untuk peraturan bisa dievaluasi. Mungkin bapak-bapak lebih paham lah bagaimana cara merevisi daripada peraturan yang dimaksud, dan bapak-bapak juga lebih wise, lebih bijak terhadap kebijakan tersebut. Karena apa? Karena pada waktu itu kebetulan motor saya juga sempat mengalami kerusakan. Untung saja pada waktu itu masih ada bengkel yang buka. Bagaimana kalau bengkelnya tutup? Saya nggak bisa liputan, Pak. Gitu, Pak. Jadi gitu. Terus nggak bisa juga mendiseminasi informasi yang disampaikan oleh tim gugus tugas. Jadi khusus untuk hal-hal yang sifatnya pendukung bisalah direvisi. Karena apa? Aturan juga harus bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan. Emang betul, kita adalah dalam upaya memutus penyebaran COVID-19 yang memang sekarang sudah menjadi pandemik, bukan lagi menjadi pandemi atau wabah lokal, tapi sudah menjadi mendunia. Oke lah itu sebagai sudah mendunia, tapi harus juga bisa ada kebijakan-kebijakan yang bisa melahirkan masyarakat menjadi tenang, Kang tadi nyaman. Kalau closing statement Kang Di, closing statementnya? Kalau closing statement saya udah terjawab tadi. Closing statement saya ya bisa peraturan yang dihasilkan bisa lebih bijak dan bisa lebih, namun cek bahasa gaul nama cik aturan teh nu kaharti lah, gitu kan. Oke. Teman-teman Subang Adventure Channel, tadi saya sudah ngobrol dengan bapak-bapak yang luar biasa ini. Saya pikir mereka tidak melakukan justifikasi berdasarkan pendapatnya sendiri ya, tapi artinya mereka juga pelaku bisnis, pelaku ekonomi yang memang terdampak secara langsung. Artinya tidak ada justifikasi terhadap pemerintahan atau siapapun regulasi tersebut. Hanya kita ya ada evaluasi. Sejauh ini saya lihat memang masyarakat Kabupaten Subang cukup mengikuti ya, respon ya. Tetapi lagi-lagi tentunya ada keluhan, ada evaluasi dan ada kritisi. Ini salah satu hal yang juga bernalar dan memang saya pikir itu hal yang wajar di negara demokrasi. Jangan baper dikritisi karena memang bagaimanapun hukum itu tidak berdiri di ruang kosong. Artinya ada pengaruh dari kultur sosial dan juga. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Saya dari Puskesmas ini. Betapa indahnya Indonesia.